Saudara, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan memberikan pelayanan gratis untuk warga yang akan merubah administrasi data kependudukan akibat terdampak perubahan nama jalan. Sudin Dukcapil Jakarta Selatan siap memberikan layanan prioritas kepada sejumlah warga yang terdampak dalam perubahan 4 nama jalan di Jakarta Selatan. Dari total 600 kartu keluarga yang terdampak, Sudin Dukcapil Jakarta Selatan memastikan memberikan layanan gratis untuk penyesuaian data. Tidak hanya itu, Disdukcapil juga siap melakukan layanan jemput bola bagi warga yang tidak bisa datang ke kantor kelurahan karena kesibukannya. Dan warung buncit. Nah, kami sudah diberikan arahan juga oleh pimpinan kami, Pak Kadis. Kami berkoordinasi bahwa setiap kelurahan harus siap menerima pelayanan ini. Dan yang terpenting lagi, pelayanan ini gratis. Jadi kalau ada warga yang memang nanti akan melakukan perubahan, KTP, KK-nya, itu kita layani. Dan di setiap kelurahan sudah siap. Dan ini sekali lagi pelayanan kita tidak dipungut biaya, alias gratis. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai penggantian nama 22 jalan di ibu kota menyulitkan warga karena harus mengganti dokumen, minim sosialisasi, dan bukanlah hal yang mendesak. Warga tentu akan merasa kesulitan meski Pemprov DKI menjamin akan mempermudah proses penggantian dokumen dan urusan administrasi lainnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga tak perlu khawatir soal data kependudukan. Anies menyebut nama jalan yang berada di KTP elektronik saat ini masih berlaku, meski Pemprov DKI sudah mengubah 22 nama jalan di ibu kota. Gubernur Anies juga menjamin penggantian nama jalan tak akan membebani masyarakat karena telah melalui tahap konsultasi dengan berbagai instansi terkait. Allah tidak akan membebani dan nama yang masih ada sekarang di semua dokumen juga masih tetap berlaku. Ketika melakukan pembaharuan nanti bisa diganti. Semua ada konsultasi lewat wali kota dengan masyarakat sekitar. Diketahui sebelumnya Pemprov DKI telah mengubah 22 nama jalan di ibu kota dengan nama tokoh dan seniman Betawi. Seperti ada nama Jalan Haji Bokir bin Jiun yang menggantikan Jalan Raya Pondok Gede. Ada juga Jalan Pok Nori yang menggantikan Jalan Bambu Apus Jakarta Timur. Hingga Jalan Bang Pitung di wilayah Palmerah, Kebayoran Lama, Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Dari 22 nama jalan di ibu kota Jakarta yang resmi diganti, salah satunya adalah Jalan Bang Pitung di Palmerah, Kebayoran Lama, Jakarta. Warga sekitar mengaku khawatir bakal kerepotan mengurus penggantian dokumen pasca penggantian nama jalan. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV, Gratia Adur, dan juru kamera Alfa Farid. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi merubah 22 nama jalan baru di DKI Jakarta. Salah satunya, saudara, di tempat saya bertugas saat ini di Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kini sudah diubah menjadi Jalan Bang Pitung. Nama jalan baru ini memang berisi tokoh-tokoh ataupun seniman dan juga pahlawan nasional asal Betawi. Nah, kemudian bagaimana tanggapan dari warga setempat terkait 22 nama jalan baru ini? Saya sih agak susah ya, karena nantinya kan harus ngeganti alamat di KTP dan nantinya juga kakak kan harus ngikut juga semuanya. Kalau nama jalan masih yang lama juga nggak ada masalah sih. Yang disampaikan oleh para warga diantaranya ada yang tidak setuju karena merasa kerepotan harus mengganti nama ataupun alamat di kartu tanda penduduk atau KTP. Kemudian banyak surat-surat dokumen lainnya yang harus diubah karena soal nama jalan baru ini. Sebetulnya, saudara, apa yang menjadi alasan Pemprov DKI sendiri mengubah 22 nama jalan baru ini sebagai bentuk apresiasi atas apa yang dilakukan oleh para tokoh nasional asal Betawi ini. Gratia Adur, Alfa Farid, Kompas TV, Jakarta.
Jadi salah satu dokumen yang akan diubah ini adalah tentang data STNK dan juga BPKB setelah 22 nama jalan di ibu kota diubah. Kita akan tanyakan lebih lengkapnya kepada Kasubdit STNK Korlantas Polri, Kombes Taslim Chairuddin. Selamat petang, Pak Taslim. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Taslim. Jadi ini data STNK dan BPKB harus diubah akibat perubahan 22 nama jalan. Mau tidak mau memang harus demikian. Kita tahu bahwa dokumen kendaraan berupa BPKB dan STNK adalah dokumen untuk memberikan legitimasi atau legitimasi kepemilikan atau hukum atas kepemilikan kendaraan sebagai harta berharga, harta milik masyarakat. Kemudian STNK-nya adalah dokumen legitimasi operasional yang digunakan sehari-hari. Nah, dokumen ini sendiri memiliki hubungan hukum yang ada hubungan hukum di dalam dokumen BPKB ini yang ada ikatan antara fisik kendaraan, kemudian orangnya, kemudian dokumennya itu sendiri. Sehingga dokumen kendaraan itu harus disesuaikan dengan dokumen identitas kepemilikannya. Ketika ada perubahan nama jalan, mau tidak mau ada perubahan KTP dan KK seperti yang kita dengar tadi kan dalam diskusinya. Nah, ketika ada perubahan pada KTP dan KK, mau tidak mau juga harus dilakukan perubahan di BPKB dan STNK. Jadi hal yang harus dilakukan pertama adalah terlebih dahulu mengubah KTP, baru kemudian mengubah nanti ya STNK dan BPKB-nya begitu ya Pak Taslim ya. Nah, ini Betul artinya sekali. kan warga sebenarnya kerepotan nih Pak, dan bagaimana caranya mereka harus mengisi waktu, harus mengubah KTP, harus mengubah STNK dan BPKB. Koordinasinya seperti apa Pak? Bagaimana caranya warga ingin mengubah semuanya mungkin dalam satu waktu? Saya tidak bisa menjawab secara persis ya kalau pertanyaannya demikian, karena memang kapasitas kita atau domain kita hanya terkait dengan pelayanan kepemilikan kendaraan bermotor. Jadi ketika masyarakat nanti sudah merubah KTP, apabila menginginkan perubahan, apabila ingin merubah BPKB dan STNK, untuk BPKB silahkan datang ke unit layanan BPKB dengan membawa identitas yang baru, itu akan dilayani, kemudian diberikan catatan di dokumen. Nah, untuk ini mudah-mudahan ya, karena material yang digunakan perubahan material hanya diberikan di bagian belakang itu catatan kepolisian merubah alamat. Itu untuk STNK ya Pak ya? Untuk BPKB. Oke, untuk BPKB. Nah, kemudian untuk perubahan STNK mau tidak mau masyarakat datang ke Samsat, itu mau tidak mau materialnya harus diganti. Karena material itu kan material sekali pakai yang berlaku hanya maksimal 5 tahun. Sehingga ketika ada perubahan nama jalan, itu mau tidak mau material yang lama tidak bisa digunakan karena kolomnya sudah terisi dan tidak bisa dihapus. Nah ya barangkali ini yang timbul persoalan karena material STNK itu mengandung nilai PNBP. Nah, pertanyaan kita, nilai PNBP ini dibebankan kepada siapa? Apakah kepada masyarakat atau kepada pemerintah daerah? Kalau untuk Polri sendiri, saya yakinkan bahwa kita tidak memiliki anggaran untuk itu. Karena anggaran Polri kan sifatnya vertikal, terpusat, begitu, yang sudah diajukan tahun sebelumnya untuk mengisi program kegiatan. Sehingga kita nggak memiliki anggaran untuk itu. Oke, tapi kalau untuk tadi pembayaran penerimaan negara bukan pajak, itu juga artinya nanti harus dikenakan ya Pak? Karena PNBP itu kan melekat pada material. Ketika materialnya harus diganti, maka PNBP-nya harus dibayar. Makanya tadi saya jelaskan, untuk pelayanan BPKB itu gratis. Karena kita tidak mengganti material, hanya memberikan catatan di bagian belakang dari dokumen BPKB itu sendiri. Jadi hanya bekerja saja tanpa mengganti
materialnya. Berbeda halnya dengan STNK yang materialnya harus diganti. Oleh sebab itu ya PNBP harus dibayar. Kalau tidak dibayar, kita yang nanti terhutang kepada negara ini jadi persoalan. Oke, ada nggak sih Pak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Korlantas Polri terkait dengan perubahan STNK dan juga BPKB ini agar mungkin warga yang tadinya sulit untuk mau mengubah kemudian jadi mau dan cepat mau mengubahnya? Ini mohon maaf, terkait dengan perubahan nama jalan, ini kan baru kita dengar kemarin. Jadi kalau ditanyakan apakah ada kebijakan seperti itu, saya belum bisa menjawab. Karena di internal kami sendiri belum ada diskusi untuk membahas seperti apa kita mensikapi perubahan jalan ini. Oke, Pak Taslim, ada nggak sih jangka waktu yang diberikan oleh pihak kepolisian untuk penggantian nama BPKB dan STNK? Karena kan tadi seharusnya warga harus terlebih dahulu ya ada proses mengganti KTP terlebih dahulu. Kalau limitatifnya sepertinya Polri tidak akan menetapkan limitatif sedemikian rupa. Memang itu kan ada pengaruhnya, misalnya seperti ini nanti Mbak Endar ya. Misalnya kendaraan itu tercapture oleh kamera airplay. Mau tidak mau kita kan harus mengirimkan surat itilang ya. Ya ke alamat yang bersangkutan. Dari misalnya PT Pos, dari yang lain itu masih memahami bahwa jalan yang lama ini, yang baru ini mungkin nggak terlalu persoalan dari sisi itu. Kemudian dari sisi dokumen kendaraannya sendiri, itu akan timbul masalah kalau ada sengketa atas kendaraan itu. Baik, jadi artinya mau tidak mau warga juga harus sesegera mungkin mengubah KTP, baru kemudian akan mengubah bisa STNK dan juga BPKB-nya, begitu ya Pak Taslim ya? Karena Betul sekali. Oke, terakhir Pak Taslim, jadi penegasan saja, apakah ada biaya-biaya ketika misalnya mau penggantian STNK dan juga BPKB? Untuk BPKB saya jamin itu tidak akan ada biaya karena memang itu tidak ada perlu perubahan material. Tapi untuk STNK ya harus ada biayanya karena ada nilai PNBP-nya. Termasuk kemungkinannya nanti SIM, karena SIM juga akan alamatnya berubah mau tidak mau itu. Baik, terima kasih Kasubdit STNK Korlantas Polri, Taslim Chairuddin sudah berbagi bersama kami. Sesegera mungkin warga harus mengganti KTP baru kemudian bisa mengganti STNK dan juga BPKB.